Bismillahirrahmanirrahim. Pakan bro, dibikinin naskor nih sama istri tercinta. Bismillah. Film The Dirty Movie, Dirty Mind, Dirty Thought, menurut saya adalah ibarat bom itu bom nuklir ya. Bom nuklir tapi yang gagal meledak. Gagal meledak di kubu lawan, tapi malah balik meledak di kandang sendiri. Akhirnya yang rungkat malah mereka sendiri yang ngebom, bukan lawannya. Orang nggak pada belajar dari pengalaman yang sudah-sudah itu ya. Pak Jokowi itu menurut saya menang itu diuntungkan oleh lawan-lawan politiknya yang membabi buta. Semakin diserang, karena Pak Jokowi itu diam, mungkin pasrah menyerahkan kepada yang maha kuasa, akhirnya serangannya malah mantul balik kepada yang nyerang. Itu yang dilakukan atau dialami oleh Pak Jokowi sejak 2014 yang lalu. Berbagai fitnahan, hujatan, dan sebagainya dibiarkan oleh Pak Jokowi dan selalu memenangkan pertarungan. 2014, 2019. Dan hari ini luar biasa, tidak hanya dari kubu kanan, kelompok radikal yang menyerang Pak Jokowi sebagaimana 2014 dan 2019. Tapi hari ini datang juga dari kubu-kubu yang tadinya adalah pro-nya Pak Jokowi. Yang hari ini banyak di 03. Itu serangannya tambah bertubi-tubi dari mereka. Dan menurut saya ini juga akan berdampak sama menjadi bumerang. Dan akan menguntungkan Pak Jokowi secara secara politik. Dalam konteks ini ya 02 lah ya. Karena ada Gibran, selalu dengan Pak Prabowo. Ya. Walaupun tidak diungkapkan secara verbal, tapi kan orang paham lah. Itu yang saya sebut mereka nggak belajar dari pengalaman. Dan diluncurkannya film Dirty Movie ini menurut saya akan nambahin bumerang bagi 03 dan 01 yang menggunakan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Dan justru dampaknya positif bagi 02. Karena bertubi-tubi serangan akan terkesan sebagai orang kelompok yang teraniaya, terdolimi, dan itu mandi di Indonesia itu model begitu. Karena yang diserang orang baik, Pak Jokowi orang baik. Lah iya, mau pakai data apa coba? Mau pakai parameter apa? Parameter survei masih 80% yang puas dengan Pak Jokowi. Itu tidak hanya survei, tapi dibuktikan ketika Pak Jokowi turun ke daerah, wilayah-wilayah selalu disambut gegap gempita oleh warga masyarakat. Itu artinya Pak Jokowi masih dicintai rakyat. Ini loh persoalannya. Makanya silakan, ini tinggal 2 hari lagi masa tenang. Kalau terus-terusan diserang itu efeknya malah positif bagi 02. Pembikin film Dirty Thought ini kan bukan hanya kali ini saja. Pada masa tenang 2019 juga bikin Sex Killer itu kan, yang juga meledak view-nya sampai 20 juta. Yang mana film itu juga sama ditujukan menyerang Pak Jokowi ketika mau Pilpres 2019 ketika itu. Serangan luar biasa dengan menyebutkan, menuduh Jokowi di lingkaran oligarki dan lain sebagainya. Ya walaupun ada kritikan juga untuk Prabowo, tapi kan sedikit. Itu hanya untuk pemanis lah menurut saya, biar disebut objektif.
Tapi apakah ngefek? Apakah serangan film The Sexy Killer itu kemudian membuat Pak Jokowi kalah? Kan enggak. Pak Jokowi tetap menang kan? Iya. Dan hari ini diulangi lagi dengan dirty vote. Menurut saya sama-sama blunder, sama-sama berdampak buruk bagi yang menyerang 02, yang menyerang Jokowi dengan film itu. Blunder. Saya tidak menyebut bahwa pembikin film ini dibiayai oleh kubu politik mana, saya enggak. Barangkali mungkin ada pihak lain yang nyponsori, tapi bahwa jelas sekali film itu menyerang Pak Jokowi, menyerang 02. Dan serangan-serangan blunder, serangan-serangan bumerang ini saya yakinkan akan nambahin persentase kemenangan 02 di 14 Februari besok. Kalau survei kemarin ada yang mencapai 52, sekian persen kemenangan 02. Besok dengan adanya film ini menurut saya akan meningkat drastis tajam. Karena orang semakin simpati dengan Pak Jokowi, semakin simpati dengan 02. Lihat saja besok, kalau nggak percaya. Jangan samakan serangan itu seperti era Orde Baru. Ketika itu memang Pak Harto menjadi common enemy, menjadi musuh bersama seluruh lapisan masyarakat. Karena sudah 30 tahun berkuasa. Sehingga kemudian sekali digempur oleh mahasiswa dan juga elemen masyarakat lain, selesai. Tapi Pak Jokowi sampai hari ini masih diidolakan oleh masyarakat. Ya mahasiswa mau gempur pemakzulan di Istana Negara, di DPR RI, capek sendiri itu. Untung aja militer hari ini tidak dikendalikan sebagaimana Orde Baru dulu. Kalau kayak Orde Baru udah tangkap semua kalian dengan jumlah segitu itu. Kalau sampai menjelang hari H besok, ini kurang 2 hari lagi, masih ada serangan-serangan brutal Mbak Ibu Taya, semakin tambah terpuruk lawannya 02. Ini dirty vote itu menurut saya bumerangnya luar biasa. Luar biasa. Karena kelihatan sekali bermotif politik diluncurkan pada hari tenang. Orang akan menilai sebagai sebuah cara yang penyerangan dengan berbagai macam cara. Kemudian orang sekarang tahu siapa ketiga orang pakar hukum yang ada di film itu, ternyata adalah anak buahnya Pak Mahfud MD pada kemarin saat Pak Mahfud masih menjadi Menko Polhukam, menjadi tim percepatan reformasi hukum. Ya walaupun kita tidak tahu apakah Pak Mahfud MD terlibat di situ apa enggak, tapi kan orang menjadi menilai, oh ternyata penilaian orang menjadi sangat wajar kalau kemudian mencurigai, wah ini kepentingan politik. Balik kemudian politik capres-cawapres. Penilaian itu menjadi wajar. Sama ketika tiga orang ini memaparkan fakta-fakta jabatan-jabatan kepala daerah yang diangkat oleh keputusan presiden dalam jeda waktu sebelum pilkada besok. Kan menuduh, oh ini orang-orangnya Jokowi semua yang akan berbuat curang, kan begitu. Sementara belum dibuktikan, belum ada bukti.
Jadi sementara sebelum dirty vote juga ada serangan-serangan beruntun yang sangat tidak simpatik dari kubu mereka. Itu semakin menambah kehancuran kubu mereka sendiri. Kita tahu kan ada Cak Lontong di Banyuwangi, melotot-melotot kepada warga Banyuwangi, bilang orang desa, sopo kowe. Itu menjadi bumerang. Suara 03 besok di Banyuwangi bisa dicek itu. Mereka nggak terima sakit dengan suara kerasnya Cak Lontong kepada warga Banyuwangi yang yang memang memilih 02. Sandang orang kok macam-macam. Kemudian Ahok keluar-keluar, Pak Jokowi nggak bisa kerja, Gibran nggak bisa kerja, wakil presiden Ban Serep, itu juga semakin nambah keambrukan 03. Nah, karena Ahok di 03, Konira Akundini, hari gini masih tebar fitnah. Minta presiden mundur, bilang kalau laki-laki sejati, bahkan memfitnah katanya Pak Jokowi mau menghabisin di tengah jalan pada Pak Prabowo kalau terpilih. Luar biasa itu. Itu suara-suara bunuh diri semua, itu bom-bom bunuh diri semua itu. Belum lagi Guntur Soekarno Putra dulu mengancam Pak Jokowi nanti kalau Ganjar Mahfud jadi Pak Jokowi mau diapain saja silakan. Itu kan kurang ajar yang gitu. Narasi-narasi ancaman. Itu tampaknya sangat buruk. Bu Megawati nuduh-nuduh TNI Polri, nyebut-nyebut TNI Polri enggak netral. Pangkatnya opo? Saya ini mantan presiden. Nah, itu sudah dibantah sendiri kan oleh Kasat dan mantan Kasat Jenderal Dudung. Itu juga semuanya adalah the blacklist, daftar-daftar hitam yang akan memperburuk, menghancurkan suara 03. Kesombongan Ganjar pada saat debat capres dulu. Menyerang Pak Prabowo dengan begitu sadis, memberikan nilai 5 dan sebagainya, mengatakan nggak siap debat, nggak bisa jawab, dan semuanya itu udah tahu semua orang ya. Bagaimana Ganjar Pranowo dinilai arogan, sombong sampai pada debat capres yang terakhir. Pak Mahfud nyerang Jokowi masih menjadi menteri, meremehkan Gibran, bilang ibu melahirkan anak yang tidak beradab, itu membuat mak-mak sakit. Terlalu banyak yang membuat 03 kemudian merosot terus pemilihnya, penggemarnya. Ya mungkin itu sudah menjadi suratan alam ya, kode alam untuk merungkatkan 03 ini. Ya itu beruntun sih ya, nggak pernah berhenti. Belum lagi berhamburan hujatan, pelecehan, perlawanan dari elit-elit partainya, dari para relawannya. Oh, kapan berhenti? Sampai detik ini. Seperti orang kalap tuh mereka, orang panik. Diperingatkan sejak 5 bulan yang lalu, saya memperingatkan jangan pernah nyerang Jokowi kalau ingin menang. Nggak percaya. Loh, karena Pak Jokowi masih sangat kuat, jadi bumerang. Ya sekarang surveinya jelok-jelok, jungkel-kel, kawus. Tinggal 2 hari lagi susah ya untuk memperbaiki. Hampir sulit lah menurut saya.
tinggal menikmati meratapi takdir aja. Salahnya sendiri diingatkan nggak mau. Ya kalau ingin tambah parah kekalahannya ya silakan terusin bombardir terus Pak Jokowi. Kalau ingin membuktikan apakah cara itu efektif untuk kemenangan, yang ada efektif untuk kekalahan. Karena itu sama saja Pak Jokowi 02 menang dengan memanfaatkan energi lawan. Tai Chi, tahu cara jurus seni bela diri namanya Tai Chi, diserang tapi yang nyerang pada yang geludak gitu. Alhamdulillah selesai. Makan sambil ngomong gini, mungkin ada orang yang ngomong nggak sopan ya, tapi dalam hal menyampaikan hal-hal yang baik itu sunnah bro, ya sunnah. Ingin tahu dalilnya tanya aja kepada kiai Anda, apa ngomong sambil makan itu sunnah, ada hadisnya. Silakan ditanya sendirilah, ini lagi ngomong politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.